Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah idgham bila gunnah. Di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Hu dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid, maka dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bacaan kita akan semakin bagus, kemudian juga enak untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi di ayat 216 ini kita akan bagi menjadi 2 bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Jadi ini kita masuk pada bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama dari kutiba alaikumul qital sampai wa huwa khairul lakum. Jadi dari sini sampai sini ya. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya gitu ya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, berarti sebelah sini. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kanan dia. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, atau kalau masih bingung memahami huruf setelahnya, huruf di depannya, begitu supaya nanti lebih memudahkan. Maka berarti itu adalah huruf yang berposisi
sebelah kiri berarti sebelah sini, yang di sebelah kiri, sebelah sini berarti. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kiri dia. Nah. Baik, yang pertama di sini kutiba alaikum. Nah, di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, di antara seseorang itu biasanya terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, di antara penyebabnya yakni masih kesulitan atau kebingungan dalam membaca huruf yang sukun atau huruf mati, kemudian juga masih kesulitan dalam membaca huruf yang bertasydid. Nah, di sini yang kita bahas huruf yang sukun dulu. Bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, di sini contohnya yang kita temui adalah huruf ya. Huruf ya sekarang kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C, D, E sampai huruf Z itu huruf Latin. Huruf ya kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf Y. Huruf Y, kemudian yang kedua adalah huruf A, ya gitu kan. Nah, jadi kaedahnya tuh seperti ini saudara. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Apabila huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Huruf ya kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf Y dan juga huruf A. Berarti huruf Latin pertamanya adalah huruf Y, maka huruf ya sukun menjadi huruf Y. Berarti huruf ya sukun ini menjadi huruf Y, maka la ditambah Y di depannya dibaca lai, maka dibaca alai begitu. Akan tetapi kaedah yang kami sampaikan barusan itu kurang tepat kalau diterapkan pada huruf kho yang sukun, huruf ya yang sukun, dan juga huruf hamzah yang sukun, kurang tepat. Jadi 3 huruf tersebut harus ada latihan tersendiri itu, dan semuanya insya Allah mudah. Kemudian kaidah yang kami sampaikan itu juga harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya, supaya nantinya tidak salah dalam segi pengucapan. Karena nanti ada huruf hijaiyah itu huruf Latin pertamanya adalah huruf S semua, huruf shad, huruf sin, huruf shin, huruf tha. Nah, itu semuanya huruf S tuh. Dia kalau sukun menjadi S semua tuh. Nah, menjadi huruf S semua. Nah, tapi nanti dari segi pengucapannya berbeda begitu. Jadi hendaknya harus dibarengi dengan belajar makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Kutiba alai, nah, begitu. Ini jadi huruf Y. La ditambah Y dibaca lai. Kutiba alai. Nah, kemudian kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya tadi kami sudah menjelaskan kalau kami mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, yakni huruf yang berposisi sebelah kanan. Ini huruf ya sukun. Sebelah kanan daripada huruf ya yang mana? Berarti huruf lam ini begitu. Kami katakan huruf sebelumnya. Nah, kemudian kalau masih bingung memahami huruf sebelumnya, huruf di belakangnya begitu, supaya lebih mudah begitu dalam memahaminya. Ini huruf ya sukun. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, nih baris 1 ke atas, ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, atau di belakang ya sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka itu adalah huruf lin. Huruf ya sukunnya ini menjadi huruf lin. Nah, jadi cara mengucapkannya itu mudah, dilunakkan saja. Nah, jadi dibaca kutiba alaikumul. Jangan condong ke jangan dibaca kutiba alaikumul, jangan, tapi dilunakkan alaikumul begitu. Alaikumul. Kita di sini ada huruf lam sukun. Nah, tadi kaedahnya sudah kami jelaskan di awal. Berarti huruf lam sukun menjadi huruf L. Nah, ini kumu, mu ditambah L, karena lam sukun menjadi L maka dibaca kumul begitu. Kutiba alaikumul. Nah, kemudian di sini ada huruf alif lam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif lam, huruf alif, kemudian di sini ada huruf lam, dia letaknya
jejer seperti ini. Nah, maka disebut alif lam. Pokoknya kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Di depan huruf lam atau setelah huruf lamnya itu, nah, setelah atau di depan begitu. Kalau bingung memahami setelah berarti di depan, nah begitu. Makanya kan kami buat ada belakang, ada depan, ada sebelum, ada setelah begitu. Supaya lebih memudahkan. Ada ini di depan huruf lam atau setelah huruf lam adalah huruf qaf. Nah, kita lihat di samping. Huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf qaf hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar, terbaca dengan jelas. Nah, kutiba alaikumul kumul. Nah, dibaca dengan jelas huruf lamnya. Kutiba alaikumul qitah. Di sini ta dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ta. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya atau kalau masih bingung memahami sebelumnya, di belakangnya begitu. Nah, ini huruf alif nih. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya sini, kita perhatikan nih. Kalau ada huruf alif, sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah baris satu ke atas, tanda baca fathah atau harokat fathah namanya. Ada alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Huruf ta dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Ta dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kemudian di sini ada huruf ra sukun. Kalau ada huruf ra sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Sebelum huruf ra sukun kita perhatikan. Ini huruf ra sukun. Sebelumnya sini kita perhatikan nih. Nah, kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, maka kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra sukunnya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga ketika kita mengucapkannya itu pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Wa huwa kurhul lakum begitu. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Nah, pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya begitu. Nah, ini tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya di sini nih. Atau kalau masih bingung huruf di depannya begitu. Tanda baca tanwin di depannya sini kita perhatikan. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Nah, pokoknya tadi setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Nah, kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian
tidak disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan itu apanya? Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Ini kan tanda baca tanwin nih. Tanda baca tanwin itu kan seharusnya ujungnya itu ada huruf nunnya, ada n-nya. Kurhun. Ini kan pada awalnya dibaca kurhun nih, karena dia tanwin. Nah, setiap tanda baca tanwin itu ujungnya dikasih huruf n, ada huruf nunnya, kurhun. Nah, akan tetapi karena dia berjumpa dengan huruf lam maka dibaca kurhul lakum wa huwa kurhul lakum. Kemudian tidak didengungkan. Jadi jangan dibaca seperti ini. Wa huwa kurhul lakum. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu. Dia pendek, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Wa huwa kurhul lakum. Nah, begitu. Itu kan bila gunnah. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, jadi waqaf jaiz ini maksudnya itu kita boleh berwakaf di sini atau berhenti di sini, boleh juga diwasolkan tidak berwakaf di sini begitu. Jadi kita sebagai pembaca itu dipersilahkan mau berwakaf silahkan, mau tidak berwakaf atau diwasolkan juga silahkan begitu. Terserah kita mau milih yang mana begitu. Wakaf jaiz, boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Wa huwa kurhul lakum. Kemudian di sini sa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf sin. Di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil. Huruf sin itu kan huruf tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini ya. Mohon maaf, tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathahnya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil ya, maka setiap huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih. Tapi dalam lain kalimat atau sudah di lain kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Wa asa an takrahu. Di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini huruf nun sukun. Nah, setelah huruf nun sukun di sini huruf ta. Atau kalau bingung setelahnya itu di depannya, ini huruf nun sukun, di depannya huruf ta begitu. Kita lihat di samping huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Akrob dia dekatan gitu. Maka dikatakan akrob, dekat. Karena dia akrob ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Nah, kemudian karena dia akrob, maka kadar samarnya dia lebih kuat dibanding kadar dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi huruf n, tapi dia disamarkan. Wa'asa an, jangan dibaca wa'asa ang takrahu, jangan ang, tapi dia lebih condong berbunyi n. An begitu. Kemudian didengungkan. Jadi didengungkan, suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Wa'asa an takrahu syai'a an takrahu an-nya tuh dipanjangkan. Nah, ditahan, dipanjangkan sejenak. Tempo panjangnya itu 2 harokat. Wa'asa an takrahu. Kemudian di sini huruf kaf ini dia sukun. Cara mengucapkan huruf kaf sukun itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Tak, seperti itu. Tak, ada nafas yang mengalir seperti memercik.
wa asa an tak. Nah, begitu. Nah, tapi jangan tak kok, jangan salah. Huruf kaf ini dia bukan qalqalah, bukan. Tapi cukup dialirkan saja nafasnya. Tak. Begitu. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya, maka ada nafas yang mengalir. Wa asa an takrahu. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, jadi huruf ra-nya ditebalkan. Jadi pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wa asa an takrahu. Hu dibaca panjang, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf H dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan posisi huruf H ini tepat berada sebelum huruf waw sukun. Nah, ini huruf waw sukun, sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di tengah itu, yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di sini huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini ya. Kemudian sebelum huruf ya sukun ya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, cara membacanya mudah dilunakkan saja. Syai'au, jangan syai jangan, tapi mudah. Syai'au wa huwa khairul lakum. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tadi sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, ya kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin nih. Setelahnya di sini ada huruf waw. Kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf itu bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan dengungan. Kalau bila gunnah tidak berdengung, kalau bi gunnah itu didengungkan begitu. Nah, maka ini tanda baca tanwin ini langsung dimasukkan ke huruf waw ini. Maka dibaca syai'au, jangan dibaca syai'an, tapi dibaca syai'au begitu. Syai'au. Kemudian didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Syai'au wa huwa khairul lakum. Syai'au wa huwa khairul lakum. Huruf ya sukun ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakang huruf ya sukun atau sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin lagi. Khairul lakum. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah lagi. Nah, ini sama dengan yang di atas ini tadi. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Ya sama hukumnya idgham bila gunnah. Tadi sudah jelas kami sudah detail kami jelaskan. Jadi ini dibaca tidak berdengung dengan cara memasukkan kemudian tidak berdengung. Khairul lakum, khairul lakum. Jangan dibaca khairul lakum, jangan. Tapi dibaca pendek saja. Khairul lakum, nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, jadi kalau bertemu tanda waqaf jaiz ini kita boleh berwaqaf juga boleh berwasol begitu. Boleh berwaqaf ya, berhenti, boleh juga diteruskan tidak berhenti di tanda waqaf seperti ini juga boleh begitu. Sudah detail juga kami jelaskan tadi di atas ini. Nah, baik, sekian pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Untuk supaya tidak lupa apa yang kita pelajari, supaya tidak lupa maka konsistenlah atau istiqomahlah dalam
membuka Al-Quran. Jadi sempatkan waktu dalam sehari semalam ya, minimal habis sholat maghrib kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran kita yang ada di rumah ya. Minimal sehari semalam itu adalah waktu untuk kita membuka Al-Quran. Walaupun cuma satu ayat yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting jangan pernah kita abaikan Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran kita berdebu, jangan sampai. Apalagi sekarang di mana-mana kita bisa baca Al-Quran, karena di HP kita sekarang insya Allah semuanya ada Al-Qurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.